Ya, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Ya, semoga hari ini lumayan segar ya. Tadi sudah disiram hujan. Ada nggak yang daerah tidak kena hujan tadi? Kebagian hujan semua? Ya, kita akan memulai pertemuan kita pada malam hari ini sampai jam 8 nanti. Kita akan melanjutkan tema yang kemarin. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan buka perjumpaan kita dengan doa. Doanya itu dari Mazmur bab 91 ayat 1 sampai 16. Kita doakan bergantian antara kelompok putri dan kelompok putra. Jadi kelompok putri yang lebih dahulu. Ya, yang putri itu yang warna hitam, yang putra itu yang warna merah. Lalu nanti ditutup dengan kemuliaan dan salam kepada Santo Antonius. Mari kini kita persiapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Nah, karena supaya suaranya tidak tabrakan, maka yang laki-laki ada berapa sini yang hadir? Berapa laki-laki yang hadir? 2, Bu. 2. Kalau gitu bergantian. Daniel, Excel. Tadi Dias ada, menghilang lagi. Ya, lalu sementara yang putrinya bergantian, ya. Misalkan pertama Grace, ya nanti berikutnya silakan bergantian, begitu seterusnya ya. Usahakan mengalir, tidak saling menunggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan melindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan Muliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang abad. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Nah, sebelum kita melanjutkan yang kemarin sudah kita mulai, kita sedikit mereview pertemuan sebelumnya. Nah, kemarin kita sudah bersama-sama membaca kisah tentang dokter siapa namanya? Masih ingat? Masih ingat dokter siapa? Dokter Carolina. Ya, Dokter Carlina, ya. Dokter Carlina dan kawan-kawannya yang diadili karena kasus apa? Karena kasus apa? Nyonya Carlina diadili bersama kawan-kawannya. Ayo. Kasus apa kemarin? Daniel, kasus apa kemarin Daniel? Ibu peduli susu. Ya, Ibu peduli susu. Maksudnya apa kasusnya yang membuat Ibu Carlina dan kawan-kawannya itu diadili? Karena harga susu naik. Jadi mereka diadili karena harga susu naik. Mereka menjualnya mahal gitu? Karena mereka demo, Bu. Nah, karena mereka demo. Apa isi demonya? Apa isi demonya? Ayo, apa kemarin isi demonya? Ayo. Demonya isinya apa kemarin? Grace? Oh, Grace lagi join. Bella apa? Bella kemarin isinya Bella? Bella. Iya, Bu. Kemarin demonya demo apa itu? Demo Ibu peduli susu. Ya kenapa mereka peduli susu? Karena harga susu dinaikin. Nah, karena harga susu dinaikin. Ya, jadi Ibu Carlina dan kawan-kawan mereka diadili karena mereka dituduh telah melakukan demo atau demonstrasi tanpa izin, ya. Jadi mereka diadili itu. Nah, Ibu Carlina bersama dengan kawan-kawannya itu demo tentang apa? Ya, mereka berdemo karena pada waktu itu, ya pada waktu ini kejadian tahun 98, sudah lama ya. Pada tahun ini ya bahwa harga susu itu melambung tinggi. Sehingga banyak ibu-ibu khususnya tidak bisa, ya ibu-ibu yang ekonomi menengah ke bawah ya, agak sulit untuk bisa membeli susu bagi anak-anaknya. Padahal susu ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak mereka yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, Ibu Carlina tersentuh oleh keadaan ini. Maka ia bersama dengan teman-temannya itu bersama-sama menyuarakan, ya,
bahwa harga susu terlalu tinggi, tidak terjangkau. Padahal susu ini dibutuhkan oleh anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Nah, untuk kasus inilah Ibu Karlina itu diadili. Nah, lalu dalam kisah pengadilan kemarin, bahwa banyak yang hadir itu mendukung apa yang dilakukan oleh Dr. Karlina. Maka dikatakan ketika di awal lagu itu, ya di awal lagu dinyanyikan lagu Kasih Ibu kepada Beta. Kemudian di bagian akhir, ya mereka orang-orang yang hadir di dalam persidangan itu menyanyikan lagu apa? Ada yang ingat lagu apa? Siapa yang ingat lagu apa yang dinyanyikan? Ibu kita Karlina. Ya, Ibu kita Karlina. Ya, jadi Kartini diganti dengan nama Karlina. Ya, nah kita juga sudah melihat apa yang mendasari Ibu Karlina dan teman-temannya ini berjuang padahal bukan anak mereka. Karena mereka memiliki kepedulian yang besar terhadap sesamanya, terhadap masyarakat, khususnya terhadap kaum ibu yang kesulitan untuk dapat membeli susu bagi anak-anaknya. Nah, sekarang akan kita lihat apakah ketika Yesus berkarya, Yesus juga menghadapi situasi yang kurang lebih ada kemiripan. Nah, untuk itu kita akan membaca dari Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Yesus ditolak di Nazaret. Saya percaya kalian sudah membaca karena kalian bisa menjawab ya. Jawabannya ada yang sudah baik, ada yang perlu ditambah sesuatu. Nah, untuk ini kita akan baca secara bergantian. Ya. Silakan satu orang memulai lalu berikutnya menyaut. Gitu ya. Yang pertama yang saya tunjuk, lalu berikutnya ganti orang berikutnya. Ya. Coba nggak usah ditunjuk seperti tadi ketika Mazmur itu tidak perlu ditunjukkan langsung menyambung. Baca dengan baik, artinya tanda baca itu diperhatikan supaya maknanya itu tidak kabur ya. Silahkan dimulai dari Excel. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada penjabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.
Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kita sudah bersama-sama bergiliran, ya secara bergiliran membaca Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30 yang diberi judul Yesus ditolak di Nazaret. Yang membuka kitab suci, ya, sebelum bacaan ini, bacaan sebelumnya apa judulnya? Yang pegang kitab suci? Yesus kembali ke Galilea. Ya, sebelum itu? Pencobaan di padang gurun. Ya, jadi konteksnya ini dalam peristiwa setelah Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Kita nggak usah sebut lagi, saya percaya kalian ingat 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi konteksnya itu Yesus setelah ya mengalami pencobaan di padang gurun, lalu Yesus kembali ke Galilea. Nah, ke Galilea. Lalu tadi kok judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Nah, Galilea itu wilayah. Nah, Nazaret salah satu nama tempat yang ada di wilayah Galilea. Jadi dikatakan ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Jadi ia datang ini adalah dari tadi setelah mengalami pencobaan ya. Setelah mengalami pencobaan, lalu Yesus kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Lalu dikatakan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Nah, ini Yesus melaksanakan perintah apa nih? Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ini hari Sabat nih, Yesus berarti sedang melaksanakan apa nih? Sedang melaksanakan pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Coba ini Yesus melaksanakan hukum apa ya? Atau perintah apa ya? Ayo, siapa yang ingat? Kebesaran. Yesus melaksanakan? Ayo dong, satu pun nggak ada yang menjawab nih. Sedang menjalankan?
Menjalankan apa? 10 perintah Allah yang berbunyi, kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini bagi kaum Yahudi, ya. Orang Yahudi pada waktu itu mereka menjalankan 10 perintah Allah, dan salah satu perintah Allah itu adalah untuk menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu sama dengan hari Sabtu. Nah, Yesus sebagai orang Yahudi yang beragama Yahudi, maka ia taat. Maka dikatakan tadi menurut kebiasaannya. Jadi bahwa Yesus sudah terbiasa setiap hari Sabtu, hari Sabat, masuk ke rumah ibadat untuk beribadat tentunya. Nah, pada waktu itu giliran Yesus untuk membaca ya, dari Alkitab, dan kepadanya diberikan kitab dari Nabi Yesaya. Ya, kitab Nabi Yesaya, lalu ia baca nas itu. Ya, dikatakan roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan di sini maksudnya roh apa? Roh Kudus. Ya, betul, Roh Kudus ya. Kan tadi masih ada kaitannya tadi kan. Setelah Yesus dibaptis, kan Yesus dibaptis dibimbing oleh Roh ke padang gurun ya, untuk berdoa, berpuasa dan dicobai. Roh Kudus itulah yang menguatkan Yesus dalam masa pencobaan, yang menguatkan Yesus sehingga Yesus mampu menolak setiap godaan. Nah, Yesus katakan, roh Tuhan ada padaku. Jadi Yesus menyatakan bahwa roh Allah, roh Tuhan beserta dengan Yesus, ada di dalam Yesus. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi bahwa Yesus disertai oleh roh Allah, dan roh itulah yang mengurapi Yesus. Nah, untuk apa? Untuk apa Yesus diurapi? Nah, sekarang kita lihat untuk apa saja Yesus diurapi itu. Untuk apa saja? Halo? Untuk apa saja? Ini ada orangnya nggak ya? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, yang pertama ini. Untuk, kita beri tanda saja ya. Untuk wah, ke sini. Oke, salah. Nah, sini untuk menyampaikan. Nah, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Lalu mengembalikan penglihatan orang-orang buta. Lalu untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, jadi disinilah katakan kemudian ia menutup kitab itu, ya, memberikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan dikatakan pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi bahwa ini tadi kitab Nabi siapa yang dibaca oleh Yesus? Nabi Yesaya. Ya, kitab Nabi Yesaya. Jadi apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu terpenuhi dalam diri Yesus.
bahwa Yesus sebagai utusan Allah yang dipenuhi oleh Roh Tuhan sendiri punya tugas ini. Nah, mengapa kok tugasnya seperti ini? Nah, seperti yang masih ingat nih kelas 8. Ya, kalau kelas 7 belum. Yang kelas 8 pernah kita belajar bahwa ketika Yesus hidup dan berkarya, bahwa bangsa Yahudi saat itu sedang mengalami penjajahan dari bangsa bangsa mana nih? Bangsa mana, Gema? Mesir bukan, Bu? Apa? Mesir. Mesir, bukan. Bukan Mesir. Bangsa Romawi. Betul, bangsa Romawi. Ya, jadi ketika Yesus hidup dan berkarya, bangsa Yahudi pada waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, bagaimana orang yang hidup di dalam masa penjajahan? Bagaimana orang hidup dalam masa penjajahan? Ya, tentunya banyak kemiskinan, ya kan? Banyak penderitaan. Mungkin banyak orang-orang juga yang mengalami ditahan, ditawan, ya. Nah, pada saat seperti itu orang mendambakan ya lepas dari situasi. Lepas dari kukungan kemiskinan, dari kukungan penderitaan. Nah, Yesus datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, maka pada karya-karya berikutnya, ya, yang sekarang kelas 9 sudah pernah belajar. Yesus berkarya dengan, jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan perumpamaan dan juga dengan tindakan dan mujizat. Maka dalam setiap karya-karya tindakan Yesus ini arahnya. Nah, maka dapat dikatakan ini nih menjadi program kerja Yesus. Maka kalau kalian ingat ketika kita misa pembukaan tahun ajaran, ya, bacaan Injil yang dipilih adalah ini. Karena pentingnya orang punya program. Nah, Yesus juga punya program. Nah, ini program yang Yesus harus lakukan sebagai seorang utusan. Ya, baik juga kalau kalian juga punya program hidup. Ya, karena dengan mempunyai program, langkah kita, tindakan kita, pemikiran kita itu punya arah. Tidak asal-asalan, tidak asal hidup, tidak asal jalan. Ya, pentingnya punya program. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, program ini menunjukkan bahwa Allah peduli dengan situasi yang dihadapi oleh manusia. Maka Yesus diutuslah, ya, diutus untuk melepaskan manusia dari situasi-situasi demikian. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Apakah orang-orang yang mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus ini menerima semua atau setuju semuanya? Bagaimana? Enggak. Enggak, ya. Tidak. Coba mana teksnya yang mengatakan itu? Nah, jadi mana kata-kata? Ya. Ada yang menemukan kalimat mana? Ya. Bahwa pada mulanya dikatakan bahwa tidak semuanya serta-merta langsung percaya dan menerima. Karena mereka tahu Yesus itu anak siapa. Maka dia mengatakan begini, bukankah ia ini anak Yusuf? Ya. Jadi semacam ada keraguan-raguan. Di satu sisi, mereka kagum dengan kata-kata yang diucapkan oleh Yesus. Tetapi di sisi lain, kan dia ini anak tukang kayu.
Bagaimana mungkin anak seorang tukang kayu bisa melakukan hal-hal besar seperti yang dikatakan tadi di bagian atas? Maka dikatakan, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Hai tukang cukur, bisa nggak sih tukang cukur itu mencukur rambutnya sendiri? Bisa nggak tukang cukur mencukur rambutnya sendiri? Tidak. Ya. Tidak ya. Kalau bisa ya mungkin juga hasilnya bisa tidak seperti ketika ia mencukur rambut orang lain karena dia lebih leluasa ya kan? Ya. Saya dulu pernah ketika rambut saya panjang pernah iseng saya gunting lah. Apa yang terjadi? Panjang pendek. Karena saya pegang itu rambutnya, saya potong. Hasilnya panjang pendek. Jadi, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi orang-orang di sana itu masih minta tanda gitu loh. Karena mereka nggak yakin, masa sih anak tukang kayu bisa melakukan perkara-perkara besar? Maka mereka meminta, perbuatlah di sini juga, kan? Maka berkatalah ia kepada mereka. Jadi Yesus tahu. Jadi apa yang dipikirkan mereka? Pasti mereka minta Yesus untuk memberikan bukti tanda-tanda bahwa Yesus bisa melakukan itu. Lalu dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya, karena mereka tahu, sehari-harinya tahu orang seperti apa. Lalu dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Ya karena pada waktu itu Raja Ahaz tidak setia, mulai menyembah berhala, maka Allah memberikan hukuman, terjadi kemarau panjang, tidak ada hujan selama 3 tahun setengah 3,5 tahun. Nah, pada waktu kekeringan itu, Elia itu menemui malah seorang janda yang bukan orang Israel. Menemui seorang janda di Sarfat di tanah Sidon yang mungkin kalau masih ingat yang minta dibuatkan roti bundar dan ibu itu mengatakan ini hanya milik yang terakhir, setelah dibuat roti maka mereka akan mati. Tetapi bahwa perempuan itu melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia ini. Dan ajaibnya kan bahwa gandum dan minyaknya tidak habis sampai hujan diturunkan kembali. Itu. Jadi bukan orang Israel sungguh percaya, malah orang di luar. Janda itu sungguh percaya dengan si Elia ini. Lalu dikatakan juga pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan atau disembuhkan. Selain daripada Naaman orang Syria itu. Orang Syria bukan orang Yahudi. Tapi dari banyak orang yang menderita sakit kusta di Israel, justru Naaman ini. Dan apa? Memiliki kepercayaan. Ya, memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Ya, pada waktu itu adalah melalui Nabi Elisa. Lalu bagaimana reaksi orang banyak ketika mendengar hal itu, diingatkan kejadian masa lalu? Gimana reaksi mereka? Marah. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Ya. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di dalam rumah ibadat itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bangun, lalu mengusir Yesus keluar kota dan membawanya ke tebing gunung. Ya, tempat yang tinggi karena bermaksud ingin melemparkan Yesus dari tebing itu.
Tetapi apa yang terjadi kemudian? Yesus berjalan, lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Sementara mereka tidak bertindak apa-apa. Mengapa hal ini terjadi? Yesus bisa lepas begitu saja karena waktunya belum tiba. Nah, kita sudah lihat bagaimana Yesus punya program, dan ternyata ketika Yesus menyampaikan program ini, ya, tidak serta-merta orang percaya, malahan di sini menunjukkan sikap penolakan dengan marah, lalu mengusir Yesus dan ingin menjatuhkan Yesus dari tebing, harapannya akan mati ketika jatuh dari tebing. Nah, sekarang kita akan mendalami isi bacaan Injil tersebut melalui beberapa pertanyaan. Dan ini terima kasih untuk yang sudah mengirimkan jawaban. Bagaimana situasi yang dihadapi Yesus saat itu? Gema secara ekonomi dan juga keadaan masyarakat. Nah, ini jawabannya secara ekonomi pada umumnya sedang tidak baik-baik saja, sangat buruk. Keadaan ekonomi pada umumnya sangatlah buruk. Oke, dua-duanya menjawab yang kurang lebih sama, betul. Ya. Tadi kemiskinan banyak karena mereka dalam situasi penjajahan. Oke, ya, boleh keadaan ekonomi pada umumnya. Keadaan umumnya pada waktu itu buruk. Ya, pakai bahasa tidak baik-baik saja. Boleh, ya. Banyak orang menderita, banyak orang yang miskin. Lalu bagaimana keadaan masyarakat kecil? Dan keadaan masyarakat kecil yang mengalami bencana kelaparan. Keadaan masyarakat kecilnya mengalami bencana kelaparan dan orang-orang kusta tidak ada seorang pun yang ditahirkan. Nah, ini yang kelaparan sama kusta terjadi pada waktu Yesus ini atau sudah lewat nih kejadiannya? Halo? Ini kelaparan sama yang orang kusta ini kejadian pada saat Yesus membaca Alkitab itu atau sudah kejadian sudah lama? Halo? Halo? Saat membaca Alkitab. Saat membaca Alkitab? Coba dibaca lagi. Nah, kan pada zaman Nabi Elia. Zaman Nabi Elia itu zaman perjanjian lama atau baru? Zaman nabi-nabi itu zaman perjanjian lama atau baru? Lama. Lama. Jadi ini kejadian yang sudah lama, lama banget. Nah, jadi ini kejadian yang sudah lama, ya. Jadi di sini perlu diperbaiki, ya. Ini mau membandingkan bahwa pada zaman itu, ya zaman ketika tadi kan Nabi Elia kan, Nabi Elia ketika orang-orang Israel mengalami bencana kelaparan, ada seorang janda yang percaya. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu mengikuti rajanya, mulai ikut menyimpang, menyembah berhala. Itu kan kalau yang kalian ingat yang lalu diadakan lomba itu dengan dewa-dewa Baal. Minta supaya persembahannya itu dibakar, ya terbakar. Tapi kan tidak, mereka sampai capek-capek persembahannya juga tidak terbakar. Tapi ketika Elia berseru, langsung persembahannya terbakar. Ya, jadi bagaimana situasi masyarakatnya pada waktu itu? Nah, kita lihat aja dari sini. Ya. Nah, ini. Jadi situasi gimana? Banyak orang yang jadi ini perlu dibetulkan ya. Nah, kita jawab. Keadaan masyarakat kecil pada waktu itu adalah banyak yang mengalami penderitaan. Banyak yang hidup dalam kemiskinan.
masyarakat hidup tidak bebas. Ya kan? Coba apa lagi? Nah. Ya, jadi jawabannya kalau yang ini adalah mengingat kejadian di masa lampau. Oke ya, sekarang jawaban Grace dan Daniel. Bagaimana sikap Yesus? Ya, bagaimana sikap Yesus yang diambil pada peristiwa itu? Peristiwa ketika Yesus, peristiwa apa? Sikap yang diambil Yesus menghadapi peristiwa apa nih? Yang Yesus ditolak di Nazaret. Ya, betul. Jadi bagaimana sikap Yesus menghadapi penolakan dirinya di Nazaret itu, di kotanya ya, di tempatnya. Saat Yesus ditolak di kampung halamannya, ini di kampung mesti dipisah. Saat Yesus ditolak di kampung halamannya, ini N-nya besar, Yesus tidak marah. Hanya menasihati. Di mana nih kata-kata yang menasihati? Hanya menasihati dan menyampaikan perkataannya dengan kasih. Di mana Yesus yang mengatakan dengan penuh kasih? Dengan mengingatkan peristiwa masa Nabi Elia dan Nabi Elisa. Setelah yang digenapinya, orang-orang di rumah ibadat itu menolak Yesus dan Yesus sudah marah. Bahkan Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Bolehlah. Ini digenapinya. Oke. Jawaban Chelsea dan Richie. Kekuatan yang ada di dalam pribadi Yesus untuk mengambil sikap seperti itu adalah Yesus tetap menjelaskan orang di rumah ibadat itu tentang nas, walaupun semua orang itu tidak menyukai Yesus dan menolak kekuatan yang ada. Nah, karena adanya kekuatan dan keberanian dari Roh Kudus untuk tetap mewartakan sabda Allah. Nah, kiranya yang dari dua jawaban ini yang lebih tekankan kekuatan yang ada dalam pribadi Yesus. Tadi di bagian awal kita baca bahwa Yesus dipenuhi oleh roh apa? Roh Kudus. Roh Kudus, roh Tuhan. Jadi yang lebih mendekati jawabannya yang tepat yang ini ya. Karena ada kekuatan ya, kekuatan dari Roh Kudus ya. Kekuatan Roh Kudus sehingga Yesus ongoing ya, tetap melakukan apa yang menjadi misinya. Kan ini justru Yesus ditolak setelah ia menjelaskan kan? Ditolak setelah ia menjelaskan. Jadi yang lebih tepat yang ini. Lalu jawaban Clara. Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi tantangan? Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Ayo, benar nggak nih jawaban ini? Kan sikap Yesus dalam menghadapi tantangan ini. Menyerah, tetap maju terus, atau gimana? Ini juga perlu diperbaiki jawaban ini. Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi tantangan?
Halo, ini kok banyak yang sepi-sepi baik ya? Gimana sikap Yesus dalam menghadapi tantangan? Atau sih kita lihat dulu, tantangannya apa tuh? Tantangan yang dihadapi Yesus apa tadi tantangannya? Tantangan yang dihadapi Yesus apa? Ayo, apa tantangannya? Ini satu pun videonya nggak ada yang muncul ya. Saya ngomong sama layar gelap nih. Ayo, apa tantangan yang dihadapi oleh Yesus? Kalau begitu besok belajar di sekolah aja deh. Bisa bertanya, responnya lambat, videonya tidak aktif. Ayo, apa nih tantangannya yang dihadapi Yesus? Orang-orang yang berada di rumah ibadat, orang-orang yang berada di rumah ibadat itu, mereka tidak menyukai Yesus karena ia merupakan anaknya Yusuf. Oke, jadi tantangan yang dihadapi Yesus adalah penolakan. Penolakan dari orang-orang Yahudi karena mereka tahu asal-usul Yesus. Yesus itu adalah anak Yusuf, orang yang punya pekerjaan sebagai tukang kayu. Apa sih yang hebatnya anak tukang kayu? Apa sih bisa dibuat oleh seorang anak tukang kayu? Masa anak tukang kayu bisa melakukan hal-hal besar seperti tadi yang disebutkan itu? Ini tantangan yang dihadapi oleh Yesus adalah penolakan. Ya, justru dan penolakan ini dari orang-orang sekampungnya, orang-orang sewilayahnya, orang-orang selingkungannya. Namun bagaimana sikap Yesus menghadapi tantangan itu? Gimana sikapnya? Gimana? Bagaimana? Pergi meninggalkan mereka nggak, Bu? Pergi meninggalkan mereka. Iya. Sikap Yesus dalam menghadapi tantangan itu pergi meninggalkan mereka. Meninggalkan kemana? Ketika Yesus dihalau tadi, digiring, Yesus melawan nggak? Yesus tetap tenang dan terus mewartakan Injil. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Ada nggak perlawanan Yesus di situ? Yang dia Tidak. tunjukkan entah dengan kata-kata, dengan tindakan untuk melawan penolakan mereka. Ada nggak? Gak ada. Jadi Yesus tidak melawan penolakan mereka. Ya kan ketika digiring ikut saja. Hanya ketika tiba saatnya Yesus lalu berbalik jalan lewat di tengah-tengah mereka. Jadi Yesus tidak melawan penolakan mereka. . 。   . 。  . 。 . 。 . . . . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . .
Yesus tetap maju untuk melaksanakan misinya. Dia nggak menyerah. Walaupun ditolak, ia tak menyerah. Itu ya. Jadi bagaimana kita sudah lihat ya, situasi secara ekonomi, lalu kehidupan masyarakat pada zaman Yesus hidup, di mana orang-orang Yahudi dijajah oleh orang-orang Romawi. Lalu bagaimana sikap Yesus berhadapan dengan masyarakat yang secara ekonomi itu dikatakan tidak baik-baik saja, lalu juga yang secara keadaan masyarakat dan banyak yang menderita, hidup dalam kemiskinan, hidup tidak bebas, dihantui rasa takut, ya, takut salah nanti dihukum. Mereka juga dibebani harus membayar pajak yang lumayan besar. Maka ada tokoh Sakius, ya, pemungut cukai itu, ya, sudah harus membayar pajak, masih ada para pemungut cukai ini menambah beban, pajaknya diperbesar untuk mereka sendiri. Tuh, situasi. Lalu Yesus tidak melawan ya terhadap penolakan yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, bahwa dalam keseharian kita bisa saja menghadapi situasi seperti yang dihadapi oleh Yesus. Ya. Ada situasi kemiskinan, situasi kemalangan, kita berbuat baik, ada yang menolak. Nah, ketika kita ada yang menolak, nggak usah melawan. Kita tinggalkan, kita pergi ke tempat lain. Karena tempat lain pun masih banyak yang membutuhkan. Tidak perlu buang-buang energi untuk melawan mereka yang menolak kebaikan kita. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Karlina dan kawan-kawan. Mereka tetap berjuang untuk membantu ibu-ibu yang kesulitan untuk membeli susu. Nah, maka dalam kehidupan seharian kita jangan takut bila perbuatan baik kita ditolak oleh orang. Kita tetap setia untuk berbuat baik karena semenjak kita dibaptis, kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, sekarang kita baca bagian refleksinya. Halaman 64 sampai dengan halaman 68. Silakan satu orang satu paragraf. Tapi paragraf 2 itu panjang, boleh. Kalau kepanjangan boleh dibagi 2. Jika bagi 2, silakan sebut nama teman untuk meneruskan. Tapi mau dibaca sendiri satu paragraf yang panjang itu juga boleh. Ya, dimulai dari Ricci. Ricci? Situasi yang terjadi di atas mempunyai kemiripan dengan situasi yang dihadapi oleh Yesus Kristus pada zamannya. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18-30 digambarkan banyak orang yang tertindas, miskin, tertawan, dan berpenyakit atau dosa. Orang-orang seperti itu merindukan suatu pembebasan, akan tetapi siapa yang berani menyuarakan suara hatinya dan memperjuangkan kebebasan dari semuanya itu, karena beresiko tinggi. Silakan ditunjuk. Daniel. Pada saat itu Yesus Kristus tampil sebagai pembawa kabar gembira bagi mereka yang tertindas, yang miskin, yang sakit, dan yang tertawan, karena Yesus sang pembebas. Apa yang disuarakan oleh Nabi Yesaya terpenuhi hari itu dalam pribadi Yesus. Dari mana kekuatan Yesus untuk dapat menyuarakan kabar gembira itu? Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Roh Kudus berperan dalam diri Yesus untuk mewartakan kabar pembebasan. Roh Kudus menjadi kekuatan yang luar biasa dalam diri Yesus. Roh Kudus menjadikan seseorang peka terhadap situasi, memberanikan seseorang untuk bersikap dan bertindak menyuarakan dan mewujudkan kebenaran,
keadilan, dan mewujudkan kasih Allah bagi keselamatan orang banyak. Meskipun Yesus akan berhadapan dengan resiko tinggi sekalipun, bahkan sampai diusir dan dicoba untuk dibunuh, ia tetap mewartakan kabar pembebasan. Excel. Hidup bersatu dengan Roh Kudus. Roh Kristus memberi kekuatan khusus untuk berbuat kasih kepada setiap orang siapa saja. Chelsea. Santo Paulus yang hidupnya dipengaruhi oleh Roh Kudus mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." 1 Korintus 9 bab 9 ayat 16. Demikian juga dengan orang yang menyadari dan menghayati kehadiran Roh Kudus, ia mendapat kekuatan khusus untuk mewujudkan kasih Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang membuat orang lain merasakan kasih Allah dalam dirinya sedemikian rupa sehingga orang itu merasakan dan melihat kehadiran Kristus dalam diri orang yang mewujudkan kasih Kristus itu. Grace. Dengan adanya kesadaran bahwa dalam dirinya berkarya Roh Kudus, Roh yang memberi kekuatan untuk itu, setiap orang Kristiani diharapkan mampu menciptakan budaya kasih sehingga terciptalah suatu tata dunia baru seperti yang dikehendaki Allah. Suatu tata dunia yang dasarnya adalah hukum kasih, seperti diungkapkan dan diwujudkan oleh Yesus Kristus sehabis-habisnya sampai wafatnya di kayu salib. Bella. Dokter Carlina DDK berani berbuat sesuatu karena situasi menuntut siapa saja yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk berbicara atau bertindak. Para mahasiswa yang melihat situasi masyarakat sengsara akibat tindakan para penjabat yang menyalahgunakan jabatannya, tergerak hati nuraninya untuk bersuara keras mengenai kebenaran dan keadilan. Fiona. Yona. Oh, suaranya putus-putus berbagai ya. cara menyuarakan kemerosotan moral yang mengakibatkan kesengsaraan dan penindasan terhadap. Bukankah semuanya itu karena adanya gerakan dari kekuatan yang sama dan satu, yaitu gerakan dari Roh yang senantiasa menyuarakan kebenaran, keadilan, persaudaraan, menjunjung tinggi martabat pribadi manusia, siapapun orangnya, apapun agamanya. Gema. Saya sendiri sampai saat ini sudah berbuat apa? Kalau terdapat perlakuan yang tidak adil dan tindakan yang melawan kebenaran di sekolah atau di lingkungan sekitar, apa yang saya lakukan? Oke, nah itu pertanyaan refleksi untuk kalian jawab dalam hati, nggak usah tulis, nggak apa-apa. Kalian nanti sebelum tidur bisa kalian refleksikan. Jadi, apa yang sudah saya perbuat kalau saya berada dalam situasi seperti itu? Kalau saya mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tindakan yang melawan kebenaran di sekolah atau di lingkungan sekitar, apa yang bisa saya lakukan? Yaitu direfleksikan secara pribadi. Lalu ada tugas untuk membuat doa. Ya, doa mohon Roh Kudus. Silakan ditulis. Lalu untuk besok, ya, untuk besok itu adalah tema ke-7 Sakramen Krisma. Nah, untuk besok mau tetap online atau offline? Kalau online saya mau kameranya aktif semua. Gimana besok mau offline atau online? Offline. Kita lakukan di sekolah besok?
Bagaimana yang lain pendapatnya? Halo, kenapa responnya lambat sekali? Delay-nya lama ya? Ya sudah, karena tidak ada yang menjawab, besok pelajaran kita lakukan di sekolah. Oke? Maka bawa bukunya lengkap. Lalu yang tidak masuk itu dihitung sudah berapa kali tidak hadir, karena kalian sudah mendengarkan juga apa syaratnya tentang ketidakhadiran. Nah, untuk doa penutup, kita doakan doa untuk masyarakat, lalu kita doakan secara bergantian. Silakan yang orang pertama saya pilih, lalu orang berikutnya silakan menunjuk setiap bagian ini. Ini satu orang, pokoknya setelah ada jeda itu ganti orang, lalu termasuk nanti setelah ini memilih seorang untuk yang salam Maria. Ya, untuk pertama didoakan oleh Chelsea. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, tatkala menciptakan manusia Engkau berpesan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Grace. Kami bersyukur kepadamu atas himpunan-himpunan masyarakat yang kini memenuhi bumi ciptaanmu. Kami bersyukur atas kebinekaan yang Kau taburkan dalam masyarakat kami, suku, kebudayaan, pendidikan, pola hidup, dan agama. Dan Daniel. Kami bersyukur kepadamu atas himpunan-himpunan masyarakat yang kini memenuhi bumi ciptaanmu. Kami bersyukur atas kebinekaan yang Kau taburkan dalam masyarakat kami, suku, kebudayaan, pendidikan, dan pola hidup dan agama. Excel. Kendati semua ini kami dapat tinggal bersama sebagai saudara yang saling menghargai dan saling membantu dalam semangat kerjasama. Sudilah Engkau memupuk semangat persaudaraan antar warga masyarakat kami. Richie. Bukanlah masyarakat kami dari perpecahan. Semoga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan warga selalu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat. Bapa, jadikanlah kami alatmu untuk menggarami masyarakat dengan cinta dan semangat persaudaraan yang sejati. Amin. Bella. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Chelsea. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kudus. Amin. Ya, dilengkapi saya membuat dokumentasi untuk laporan. Coba diperlihatkan? Satu. Yang wajahnya tidak muncul berarti tidak hadir ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Oke, jadi besok pelajarannya di sekolah jam 13.45.
Ya kan kamu pulang 13.30, kita mulai jam 13.45 sampai jam 15, bawa kitab suci, bawa bukunya, dan alat tulisnya, bawa bekal kalau takut lapar. Oke, sampai besok di sekolah. Selamat istirahat, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Ya, Makasih Bu, selamat malam. selamat malam.